Cerita dilanjutkan dengan Xiao Chun yang sedang bertarung melawan binatang katak semiraja di dunia rahasia. Xiao Chun juga sudah bisa menggunakan senjata payung dengan sangat baik. Terlihat dari serangan katak semiraja itu yang tidak bisa melukai Xiao Chun. Bahkan katak itulah yang dipukuli balik oleh Xiao Chun. Dengan kekuatan semirajanya, tentu saja katak itu tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Setelah dipukuli oleh Xiao Chun dengan senjata barunya, katak itu kembali bangkit dan langsung menyerang Xiao Chun. Tapi Xiao Chun juga sudah siap dengan serangan itu. Dia langsung membagi bilah payung menjadi beberapa bagian dan menusuk salah satu kaki dari katak itu. Tidak sampai di situ, Xiao Chun juga melancarkan serangan terakhirnya, sehingga membuat katak semiraja tidak bisa bergerak dan harus mengakui kekalahan. Setelah berhasil mengalahkan katak semiraja, Xiao Chun memintanya untuk menyerah. Dia juga memerintahkan katak itu agar memberitahu semua binatang di dunia rahasia untuk tunduk kepada dirinya. Mendengar permintaan Xiao Chun, tentu saja membuat katak semiraja terkejut. Namun pada saat Xiao Chun sedang ceramah, leluhur sekte aliran roh sudah sampai di sana. Menyadari hal tersebut, Xiao Chun langsung panik dan memberi hormat kepada mereka. Melihat Xiao Chun yang baik-baik saja, membuat leluhur sekte aliran roh menghela nafas. Bahkan dia melihat kultivasi Xiao Chun yang sekali lagi telah meningkat. Akan tetapi saat ini, Xiao Chun tidak memikirkan peningkatan kultivasinya. Namun malah ketakutan kalau leluhur sekte akan merebut senjata barunya. Oleh karena itu, Xiao Chun pun beralasan jika dia bisa selamat karena ada formasi pengekangan yang ditinggalkan pendiri sekte terdahulu dan mengalahkan binatang katak semiraja. Melihat alasan yang tidak masuk akal Xiao Chun, leluhur pun mengangkat alisnya dan sudah menebak alasan Xiao Chun berbohong. Sementara itu, Xiao Chun masih terus berceramah dan menjadikan katak semiraja sebagai kambing hitam dan akan diserahkan kepada sekte aliran roh, sehingga membuat katak semiraja membuka matanya lebar-lebar melihat tindakan Xiao Chun yang tidak tahu malu. Setelah menerima tawaran Xiao Chun dan kompensasi yang telah diberikannya, leluhur sekte meminta Xiao Chun untuk kembali dan lebih bersantai dengan melihat sekte lebih dekat. Memikirkan kata-kata dari leluhur sekte, Xiao Chun pun langsung merenungi semuanya dan melihat keindahan sekte aliran roh. Namun suasana itu tidak berlangsung lama karena sekte River Deep Ying harus berangkat menuju pengadilan Kongse untuk berperang. Sementara itu di sekte aliran darah, semua orang dari tiap puncak sedang bergegas dan membereskan semua harta berharganya. Semua orang terlihat sangat berat untuk meninggalkan semua hal yang telah mereka miliki, termasuk juga dengan Su Wanji dan Lia Jie yang terlihat sangat murung. Suasana sekte aliran darah yang biasanya sangat ramai dan penuh keributan seketika menjadi hening dan sunyi. Di sisi lain, Song Jungwan juga dihampiri oleh leluhur sekte darah yang menyuruhnya agar sedikit lebih bersemangat. Leluhur sekte juga mengingatkannya untuk menjelaskan sesuatu kepada Xiao Chun. Pada saat yang sama, divisi aliran roh juga sudah sampai di sekte aliran darah. Leluhur sekte aliran roh dan juga Xiao Chun langsung turun dari kapal dan menyapa tetua sekte aliran darah.
Xiao Chun yang sudah lama tidak berkunjung, dia menanyakan kabar semua orang dari Sekte Darah. Song Jungwan langsung murung saat mendengar ini, tapi dia masih tetap menjawab pertanyaan dari Xiao Chun. 许久未见了，都怎么样？都还好。 Pada saat yang sama, leluhur Sekte Aliran Roh menanyakan persiapan Sekte Aliran Darah. Mendengar itu, leluhur aliran darah menyatakan kalau semuanya sudah siap dan semua orang akan melihatnya besok pagi. Di sisi lain, Xiao Chun dan Song Jungwan berada di tempat pertama kali mereka bertemu. Xiao Chun juga mengenang kebersamaan mereka berdua saat bertarung dalam ujian anak darah dan melewati pertempuran hidup dan mati. 你们对我白小春同样重要。 Namun Song Jungwan memberitahu suatu hal yang mengejutkan Xiao Chun, yang mana pada hari esok semua garis keturunan Sekte Darah akan masuk ke dalam tubuh leluhur pertama, dan Xiao Chun sebagai pengendalinya untuk pergi ke pengadilan Konghe. Dengan kata lain, jika sekte gabungan gagal, maka sekte aliran darah akan hilang untuk selamanya. 这是我们必须做出的牺牲，也是你身为第二血族的。 Setelah mendengar penjelasan dari Song Jungwan, Xiao Chun memberitahunya kalau mereka akan selalu bersama, entah itu sekte aliran darah ataupun sekte aliran roh. Kata-kata Xiao Chun juga langsung menguatkan tekad dari Song Jungwan yang saat ini sedang kacau, sampai dia menemukan kembali tekad dan keberaniannya. Dan hari esok pun telah tiba. Semua orang dari sekte aliran darah juga sudah berkumpul. Dan Xiao Chun menjelaskan tentang rencana sekte yang akan membangunkan tubuh leluhur pertama kepada semua orang. Xiao Chun juga membangkitkan semangat semua orang dengan kata-katanya. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Leluhur Sekte Darah langsung memerintahkan semua murid agar masuk ke 108 gua, 72 lubang, dan 36 nadi. Mendengar perintah itu, semua murid Sekte Aliran Darah langsung bergegas ke tempatnya masing-masing. Melihat pergerakan yang besar dari Sekte Aliran Darah, membuat 3 sekte lainnya juga terkejut dan tidak percaya. Selanjutnya, semua tetua yang berada di ranah Nerchen Soul akan menjadi 7 jiwa panah. Sedangkan Xiao Chun sendiri akan menjadi 3 jiwa immortal, sekaligus menjadi inti dari tubuh leluhur pertama. Setelah semua orang siap di posisinya, Xiao pun juga masuk ke tempat inti tubuh leluhur pertama. Terlihat semua orang sudah duduk di setiap tempat seperti nadi yang saling terhubung. Dengan itu, Xiao Chun langsung memulai proses penggunaan tubuh leluhur darah yang mengguncang semua tempat di sekte aliran darah. Sementara itu, 3 tetua dari sekte lainnya, mereka hanya bisa melongo saat melihat sekte aliran darah rela menghancurkan sektenya sendiri dan membawa tubuh leluhur darah. Perlahan tapi pasti, tubuh leluhur darah juga sudah mulai bergerak yang diiringi dengan hancurnya sekte aliran darah. Leluhur sekte aliran mistik juga langsung pesimis mengingat peperangan sebelumnya setelah melihat kekuatan asli dari sekte aliran darah. Begitu juga dengan leluhur aliran roh yang tidak percaya kalau pengaruh Xiao Chun bisa sangat besar di sekte aliran darah. Pada saat yang sama dengan tubuh raksasa leluhur darah bangkit, terlihat seseorang yang sedang mengawasi sekte gabungan yang akan berangkat menuju pengadilan Konghe. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah,
Segitu dulu arus cerita Yunyan Yongheng episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.